Gue yakin lo semua juga udah tahu kan, kalau malam Jumat Kliwon tuh malam yang dianggap mistis, sakral banget. Ada yang bilang kalau ritual tuh harus di malam Jumat Kliwon, tapi ada juga yang bilang kalau malam Jumat Kliwon tuh lu jangan macem-macem. Iya, gue percaya sih Bi, karena gue pun juga mau ceritain satu kejadian yang terjadi di malam Jumat Kliwon. Bener Muy, dan gak cuman itu sih, kayak cerita yang gue baru banget dapet, bahkan malam Selasa Kliwon. Dan kalau misalkan weton lu juga di malam Selasa Kliwon, lu tuh gak boleh macem-macem di malam itu. Oh iya? Iya, gue pernah denger juga sih Bi, Moy. Kalau malam Kliwon emang serem. Tapi lo pernah denger gak ada tanggalan Jawa lainnya yang mistis, mirip-mirip sama malam Kliwon? Apaan? Malam Rebo Wekasan. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Ada seorang cowok umur 25 tahun, kita sebut aja namanya Dandi ya. Oke. Dia ini kerja di pabrik. Yang tadinya tuh Dandi masuk di sana fresh graduate, tapi karena dia hard worker, nurut banget sama kerjaannya dan gak malas-malasan lah. Cepet banget nih si Dandi ini bisa jadi assistant manager di waktu yang cukup singkat. Nah di tahun 2012, di saat Dandi udah jadi assistant manager itu, dia tuh punya calon istri. Kita sebut aja namanya Ajeng ya. Dan mereka berdua tuh sebenarnya emang orang Jawa Totok. Tapi bedanya orang tua mereka berdua tuh udah di Jakarta, tapi keluarganya Dandi tuh nggak terlalu kuat Jawanya. Sedangkan keluarganya Ajeng Jawanya tuh kental banget. Salah satunya masih percaya sama kalender Jawa kalau mau ngadain acara. Nah karena mau nikah, Ajeng tuh dulu disuruh sama mbahnya dia atau neneknya dia, itu kalau mau nikah harus di tempat daerah asalnya dia, daerah tempat asalnya Ajeng. Kalau nggak salah di Sragen, tapi yang pasti Jawa Tengah lah. Oke. Dan menurut perhitungan tanggal, nikahnya ini mereka di hari Sabtu setelah dihitung-hitung gitu ya sama keluarganya Ajeng. Nah si Dandi ini pun setelah ditanya lahirnya tuh di hari Selasa Kliwon, dan keluarganya Ajeng tuh setelah ngitung itu ya udahlah mereka sepakat kalau Ajeng dan Dandi ini nikahnya di hari Sabtu. Akhirnya Ajeng dan keluarganya pun keluarganya Dandi itu berangkat duluan di hari Sabtu seminggu sebelumnya. Jadi misalkan ya Sabtu minggu depan, Sabtu di hari itu tuh keluarganya Ajeng sama keluarganya Dandi itu udah berangkat duluan ke kampungnya Ajeng di Sragen itu. Sedangkan Dandi, dia bilang dia gak bisa cuti terlalu lama, dia baru bisa berangkat itu di hari Senin malam. Karena dia gak bisa cuti seminggu full. Jadi sebelum dia cuti at least ada kerjaan yang diberesin dulu lah, baru habis itu dia cuti. Jadi juga cutinya gak keganggu. Nah jadi dia balik dari pabrik tuh sore, langsung berangkat malamnya di hari Senin itu. Padahal bokapnya Ajeng tuh udah nyuruh buat bilang ke Dandi berangkatnya tuh sebelum hari Senin aja. Kenapa kata Ajeng? Terus bokapnya Ajeng bilang udah dikasih tahu aja. Bokapnya Dandi pun udah bilang harusnya jangan berangkat hari Senin malam itu, dari hari Minggu malam aja berangkatnya, karena besokannya itu di hari Senin itu udah masuk Selasa Kliwon. Jadi setahu gue Nat, Moy, di tanggalan Jawa satu hari itu dihitungnya dari malam sebelumnya. Jadi misalkan hari Senin nih, setelah asar atau maghrib itu udah masuk hari Selasa. Oh iya. Makanya mungkin orang-orang ngomongnya kayak kalau misalkan Kamis malam Jumat gitu ya. Nah ini tuh Senin malam Selasa, tapi malam Selasa itu udah masuk ke hari Selasa, gitu loh. Nah dan di hari Selasa itu udah Selasa Kliwon, kata bokapnya Dandi. Dan Dandi katanya gak boleh buat berangkat di hari Selasa malam Kliwon itu karena bahaya, kata bokapnya. Tapi ya balik lagi, karena Dandi bilang gak bisa cuti terlalu panjang, dia bisanya tuh berangkat di hari Senin malam itu, malam Selasa itulah sama kan. Dan dia bilang udah gak apa-apa pak, aman aja kok, aku bawa temen. Nah Dandi ini berangkat sama sahabatnya Nat, Moy, kita sebut aja namanya Raka ya. Raka ini emang kerjanya fleksibel, jadi dia bakal tidur seharian gitu sebelum berangkat. Dan dia setirin temennya inilah ke Jawa Tengah naik mobil biar fresh gitu. Sedangkan ya Dandi bisa tidur setelah dia kerja gitu kan. Udah tuh singkat cerita, mereka berangkat sekitar jam 7-an malam. Mereka jalan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah itu. Baru sampai sekitar tol Jawa Barat Nat, Moy, Dandi yang tadinya tidur itu tiba-tiba kebangun. Gara-gara Raka tuh banting setir kayak kaget gitu loh. Dan dikebangun dia nanya, kenapa Rak? Pas dilihat ke Raka, matanya Raka ini merah banget. Habis lo cerita tentang Selasa Kliwon, Bi, gue ada cerita juga. Tapi cerita ini terjadi di Jumat Kliwon. Nah banyak orang yang percaya kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh menjadi malam yang paling sakral lah, karena katanya makhluk halus tuh keluar banyak, terus bersinggungan sama alam manusia tuh juga tipis banget gitu loh waktunya.
Terus juga katanya banyak orang yang bilang kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh jadi kayak waktu dimana kekuatan gaib tuh kuat banget. Makanya lah banyak yang kayak ngelakuin ritual segala macem, dan itu terjadi di malam Jumat Kliwon. Akhirnya orang-orang percaya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang berbau mistis, itu dilakuin di malam Jumat Kliwon. Bahkan sampai ada filmnya gitu loh. Jadi kayak semua orang pun juga tahu kalau misalnya tuh ini malam yang angker gitu, malam yang mistis. Setuju. Nah banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di malam Jumat Kliwon, apalagi di Pulau Jawa, karena kan itu tanggalan Jawa anyway kan. Nah gue bakal ceritain tentang salah satu cerita yang gue dapat tentang kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi ada di desa, salah satu di daerah Jawa Tengah gitu. Daerahnya tuh ya gue gak bisa sebutin apa ya, kayak ada warung makan gitu Bi. Nah kita nyebutnya kayak warteg lah biasanya. Kanan kirinya ini lahan kosong. Nah si warteg ini tuh berdiri di jalanan yang rada gak gitu gede gitu, tapi sering dilewatin orang. Tapi bukannya jalan raya gitu, bukan. Oke. Jalanannya kayak biasa, kayak ada yang diaspal, ada yang enggak. Dan di seberang warteg itu ada kayak kuburan. Tapi kuburannya gak gede, kayak cuman 20-30 makam gitu lah. Kayak cuman warga-warga sana aja nih makamian di sana. Nah warung ini buka 24 jam, kecuali Kamis malam sampai Jumat dini hari. Jadi kayak di waktu itu warung itu tutup jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Jumat paginya subuh baru buka lagi. Kali ini gue mau ceritain tentang hari yang berhubungan sama hari Rebo Wekasan. Jadi kalau kalian belum tahu, Rebo Wekasan tuh dalam tanggalan Jawa adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah bulan Safar itu adalah bulan kedua dalam penanggalan tahun Hijriah Islam. Rebo Wekasan. Betul. Oke. Tapi kalau di tanggalan gak ada Rebo Wekasan, tulisannya gak ada, Nat? Gak ada Muy. Oh. Nah jadi ini tuh kejadiannya tahun 2010. Berarti pas tahun 2010 Rebo Wekasan tuh ada di awal Februari. Jadi ada satu pasangan suami istri. Mereka pasangan muda yang baru nikah dan mutusin untuk pindah ke Jogja karena suaminya harus pindah kerja ke sana. Suami istri ini namanya Yadi sama Indah. Kira-kira umur mereka tuh 26 tahun. Karena mereka juga masih merintis, jadi mereka tuh nyari rumah yang bisa disewa dengan harga murah. Jadi dapatlah rumah tua apa adanya yang masih layak ditempatin. Rumahnya tingkat 2 lantai, dan kamar tidur yang ditempatin mereka tuh di bawah deket ruang TV. Seminggu pertama mereka beresin rumah dulu nih, karena ada yang harus diganti furniturnya. Terus plafon juga ada yang bocor-bocor, jadi harus benerin. Setelah beres 1 minggu itu, akhirnya mereka bisa dengan nyaman nempatin rumah itu. Tempat kerja Yadi juga gak jauh dari rumah yang mereka sewa. Hari Senin Yadi mulai kerja dari jam 8 sampai 5 sore. Indah emang sengaja gak kerja selama pindah ke Jogja, karena dia mau jadi ibu rumah tangga aja. Sekalian mau explore Jogja dulu karena baru pindah ke sana kan mereka. Selama nunggu Yadi kerja, Indah tuh jalan-jalan keliling Jogja sendirian. Dia kulineran, nyari tempat-tempat yang menurut dia bisa kunjungin selama nunggu Yadi kerja. Sekitar jam 4 sore dia baru pulang ke rumah biar bisa pas sama jam pulang Yadi kantor. Singkat cerita, besokannya hari Selasa, Indah mutusin untuk ke Taman Sari Jogja sendirian. Karena dia penasaran dan belum pernah kesana, jadi dia tuh wisata sendirian. Sepulang dari sana kira-kira jam 5 sore sampai rumah, Indah langsung mandi dan ganti baju. Gak lama Yadi tuh pulang. Terus pas Yadi pulang, gak tahu kenapa Indah tuh ngajakin Yadi mau keliling-keliling naik mobil buat lihat-lihat pemandangan. Karena Yadi juga kasihan takut mikir Indah kesepian, jadi sekitar jam 7 malam mereka keliling-keliling lah naik mobil berdua. Indah di situ seneng banget dan Yadi juga puas ngeliat Indah sesenang itu. Sekitar jam 11 malam mereka baru pulang nih ke rumah. Mereka berdua bersih-bersih, dan gak lama Yadi ngajakin Indah untuk berhubungan suami istri sebelum mereka tidur. Akhirnya berhubungan lah mereka berdua. Pas udah sama-sama mau tidur, Indah tuh ngerasa kalau ada suara dari lantai 2, kayak suara gaduh gitu Moebi.